Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bima Gritama, kembali lagi bersama aku, Sofi, di podcast Faperta. Nah, kali ini, di podcast bulan ini, bulan Oktober, aku gak sendiri nih, dan juga gak berdua. Karena biasanya kita berdua kan, di podcast Faperta. Kali ini aku ditemenin oleh dua orang mahasiswa berprestasi dari Faperta. Yeay! Halo. Oke, jadi pertama aku mau ngenalin dulu. Ini ada yang pertama ada Tegar dari Teknologi Hasil Pertanian 2020. Ya betul. Saya halo dulu. Hai semuanya. Lalu ada Aul dari atau Aulia dari Agroteknologi 2020. Saya hai dulu. Halo semuanya. Oke, aku pengen bahas banyak hal, tapi yang paling terpenting yang akan aku highlight di podcast kali ini yaitu prestasi di bidang akademik versus prestasi di bidang non-akademik. Oke. Jadi Siap. karena kita ini berdua materinya ya, jadi mungkin akan ada sedikit kontroversi di podcast ini karena seperti yang kita tahu akademik itu dan non-akademik dua-duanya hal yang sangat ada di Faperta, selalu ada di Faperta dan berprestasi juga. Cuman mungkin tidak semuanya tahu dalam satu sisi yang lain seperti non-akademik, mungkin nggak semua orang tahu ya prestasi di bidang itu. Nah mungkin aku terlalu panjang mukadimahnya, boleh perkenalan dulu dari Tegar dulu boleh? Oke. Perkenalkan semuanya, nama saya Tegar Abdillah. Biasa dipanggil Tegar juga, berasal dari angkatan 20 jurusan Teknologi Hasil Pertanian. Salam kenal semuanya. Dari Tegar dulu, kesibukannya apa sekarang? Kalau sekarang karena udah semester 7 ya. Oke. Kalau dia semester 7 itu pasti erat kaitannya dengan yang namanya nyusun proposal. Benar. Oke, proposal kan. Dan juga mungkin ada juga kegiatan dari kampus Merdeka. Kebetulan saya ikut Wirausaha Merdeka. Oke. Wirausaha Merdeka. Dan mungkin bantu-bantu teman juga yang lagi penelitian atau segala macam. Karena nggak ada kelas lagi kan. Baik ya, benar. Oke, Tegar makasih. Kemudian Aul, boleh perkenalan diri dulu Aul. Oke, assalamualaikum semuanya. Kenalin, nama aku Aulia Rahmadini. Biasa dipanggil Aulia. Tapi kalau misalnya yang dekat sama aku biasanya manggilnya Aul gitu kan. Oke. Terus aku mahasiswa dari jurusan Agroteknologi angkatan 2020. Oke, gitu. Oke, sekarang kesibukannya apa Aul? Kesibukan ya bener ya. Kalau misalnya kita semester 7 tuh proposal penelitian, Benar. apalagi penelitian dosen gitu-gitu kan. Betul. Jadi selain dari penelitian dosen atau apa segala macam skripsian kayak gitu kan, itu tuh aku ngikut banyak lomba-lomba gitu sih, terus ngisi-ngisi materi juga, bukan ngisi materi, sorry, ngisi acara kayak MC kayak gitu. Iya, Yang terakhir kan konferensi Keren. ICAFES kemarin. Iya. Oh, yang kemarin di Hotel Iya, Pangeran. internasional itu. Oke, wah lihat ya teman-teman Faperta Bima Gritama semuanya, teman-teman kita ini dua-duanya berprestasi di bidang masing-masing dan emang lagi sibuk di kegiatan masing-masing. Nah mungkin akan sedikit rumit podcast kali ini karena kita akan bahas prestasi di bidang keduanya. Mungkin aku mau coba mulai di yang mungkin Sobat Bima Gritama, aku nggak tahu nih bakal setuju apa enggak sama di bidang kali ini, yaitu di prestasi bidang non akademik. Aku boleh tanya nggak Tegar? Oke, boleh. Jadi aku dapat info nih, Tegar itu berprestasi di bidang non akademik, Iya. di bidang e-sport, Iya, betul. yaitu game Mobile Legend Ya, katanya. benar. Nah itu gimana nih maksudnya? Aku nggak ngerti. Oke, jadi sebenarnya Mobile Legends ini adalah permainan tim, bukan ya, jadi yang menang bukan saya aja, tapi tim saya juga gitu. Oke. Jadi Mobile Legends itu adalah game 5 versus 5 di mana dikumpulkan dalam satu game atau match. Jadi nanti kalau yang menang itu towernya bakal hancur yang di akhir gitu. Iya Jadi iya. siapa yang bakal hancur duluan towernya itu yang kalah. Jadi tugas kita menghancurkan tower musuh gitu. Oh Oke. gitu. Nah itu secara general itu Iya, game Mobile secara Legend. umumnya. Nah itu gimana tuh supaya bisa membuka mata orang-orang, bisa mengubah, karena seperti yang kita tahu game Mobile Legend tuh seringkali dikaitkan sama hal-hal negatif kayak ya akademiknya hancur lah, IPK-nya nggak bagus lah, lambat lulusnya segala macam. Itu pendapat dari Tegar gimana tuh? Sebenarnya pendapat pribadi saya mengenai hal negatif tadi ya, hal negatif sebenarnya
itu tergantung lagi di diri masing-masing. Iya. Sebenarnya kalau apapun gamenya, apapun permainannya, jika tidak dibarengi dengan skala prioritas yang mana kita dahulukan dulu, Iya. itu bakal apapun kegiatannya bakal keteteran gitu kan. Oke. Setuju nggak? Oke, Setuju. benar kan? Benar-benar. Jadi apapun itu sebenarnya balik lagi ke mindset diri masing-masing. Bagaimana kita menentukan manajemen waktunya, skala prioritasnya segala macam. Jadi gitu deh. Oh, gitu. Jadi menurut Tegar gimana pun kita tuh, mau kita ada dimanapun, yang penting kita itu harus fokus ke Hal yang wajib dulu. hal yang wajib. Iya, benar. Apa yang kita prioritaskan. Iya, benar. Gitu. Kalau menurut Aul gimana? Kalau di bidang Aul gitu. Dari bidang aku kan, apa bidang aku nih? Iya, iya. Dijelaskan dulu lah aku Iya. bidang kayak gimana. Oh ya. Ya, jadi Aul ini dia seperti yang tadi udah dia bilang, kalau dia itu sangat berprestasi di bidang akademik. Mungkin nggak hanya seperti yang kita tahu kayak lomba-lomba, tapi juga di bidang dia sering MC, kemudian nge-moderator, kemudian sering juga ya ngebantu-bantu dosen, ya kan. Nah, itu gimana nih menurut Aul dalam skala itu, terus dikaitkan dengan hal yang harus difokuskan. Iya. Kita kan sekarang nih rasanya tuh kayak banyak gitu kan kegiatan misalnya gitu Iya, kan. benar. Kayak ngerasa kayak padat banget kan sob gitu. Terus aku tuh kadang-kadang bingung kayak mana ya caranya kayak bagi waktu apa segala macam kan. Ya memang iya salah satu caranya tuh memang kita tuh harus gimana caranya kita prioritaskan mana yang paling penting. Jadi prioritas terus yang paling mepet waktunya terus jadi memang itu yang harus kita kerjakan dulu. Jangan pula kalau misalnya dia prioritas memang tapi waktu itu masih tenggangnya agak lama gitu Iya, kan. iya. Nggak mungkin itu pula kita yang kerjakan kan. Makanya yang harus dikerjakan tuh memang harus nyusun skala prioritas kita. Itu baru kita bisa jalanin kegiatan-kegiatan kita yang lain gitu. Nah, aku juga dengar nih, kalau Aul itu mapres ya? Alhamdulillah ya. Mapres, dia kayak ada juaranya gitu ya? Kalau mapres, juara berapa gitu? Iya ada. Dari kan ada mapres jurusan, fakultas. Ah gitu. iya. Kalau Aul mapres apa? Kalau jurusan mapres 1, kalau fakultas mapres 2 gitu. Nah itu gimana tuh supaya dapat itu? Pasti kan harus karena tadi itu prioritas. Kita pasti harus ada yang dikorbankan. Iya benar. Nah itu gimana tuh untuk mendapatkan menjadi mapres nomor 1 di jurusan agroteknologi? Kalau misalnya masalah yang dikorbankan itu sebenarnya ini ya teman-teman lebih ke tenaga, waktu. Jadi kalian kalau misalnya memang mau berprestasi atau apa segala macam, ini cuma sharing aja ya. Maksudnya tuh kalau misalnya kita pengen lebih dari yang lain gitu, memang kita harus spend waktu terus tenaga kita lebih gitu. Jadi kalau misalnya orang cuma belajar atau apa segala macam, kita bisa dari segi yang lainnya gitu. Jadi di luar aktif, di akademik juga aktif kayak gitu. Berarti seimbang ya? Iya, aku juga organisasi juga kan, Oh, Sob. Jadi kayak organisasi membagi-bagi waktu itu banget, sumpah. Wah, keren. Dari dua orang ini, aku mau nanya deh, apapun yang akan kita lakukan, kita pasti males gitu buat ngelakuin hal tersebut dan butuh niat, butuh sesuatu. Ya, betul. Nah, gimana mulai dari Tegar gitu? Oke, sebenarnya malas ini sebenarnya bukan nggak boleh ya. Iya. Sebenarnya bukan nggak boleh, tapi boleh aja Boleh, malas. boleh malah. Karena malas ini sebenarnya kalau misal kita dibilang nggak boleh malas, berarti kita nggak boleh istirahat dong gitu. Iya, iya, Ya, benar-benar. bener kan? Oke, jadi cara untuk menghilangkan malas ini menurut saya kita kerjakan dulu yang wajib, baru malas-malasan gitu. Jadi kalau saya pribadi, saya tuh mikirnya kalau misalnya malas tapi masih ada yang harus dilakukan itu nggak bisa tenang malasnya gitu. Oh, jadi malesnya mager-magerannya harus harus selesai dulu wajibnya gitu, baru kita dengan otak yang nggak diganggu dengan Iya, hal bener, lain gitu bener, ya. iya, bener. Nah, aku mau mau nanyain, mau ngaitin dengan Mobile Legend nih. Ah, iya. Kalau aku dengar tuh Tegar joinin ya Ruwe, apa Ya, itu? Rio University Esport. Oh, Nah, itu Ruwe, Rio University Esport. Sport. Isinya apa tuh? Jadi RUE ini sebenarnya adalah salah satu organisasi yang ada di kampus kita yang untuk menampung minat mahasiswa yang tertarik dengan e-sport gitu. Oke. Jadi Univ. Univ kita ini juga ada tuh tempat penampungannya gitu untuk mengembangkan bakat itu gitu. Berarti nggak hanya Mobile Legend dong? Enggak hanya Mobile Legends. Ada juga PUBG Mobile. PUBG.
terus ada Mobile Legends. Mungkin 2 game besar saat ini yang paling banyak dimainkan adalah 2 game itu kan. Tapi mungkin paling banyak Mobile Legends sama PUBG Mobile. Free Fire sekarang. enggak? Free Fire kayaknya kalau untuk kalangan mahasiswa jarang mungkin Free Fire. Oh gitu. Ya. Karena soal Free Fire kan kalau dari umur mungkin anak-anak SMP. Adik aku. Yang tadi kita bilang tadi kan. Iya. Ya. Kalau misalnya mahasiswa mungkin lebih ke situ sih. Sama game-game PC kayak Valorant juga ada. Oh, berarti ini kayak perkumpulan gitu dan Iya. ini kalau aku boleh tanya ya, ganggu nggak akademik? Enggak sama sekali kalau menurut aku. Nggak sama sekali. Enggak sama sekali. Karena yang tadi skala prioritas tadi yang kita sebutkan tadi. Jadi kan aku nih ada, kalau di tim tuh ada 5 orang kan. Oke. Jadi di tim 5 orang itu kami sama-sama kayak kalau misalnya ngumpul bareng, kami ngerjain laprak bareng gitu. Iya. Jadi habis ngerjain laprak kami main gitu. Iya. Jadi pokoknya kalau udah selesai kewajiban kami, baru kami main gitu. Jadi kan itu pelarian. Nah bener, kalau itu jadi pelarian sih. Karena Oke. capek kan ngerjain laprak gitu. Itu justru kayak apa ya? Jadi bikin kita tuh lebih dekat sama teman. Bener sekali. Justru itu tuh nggak bikin kita kayak sendiri dan Iya, kalau misalnya ngerjain tugas jadi ada teman juga. Jadi ada teman juga. Jadi Ada FOMO buat ngerjain, Ah, FOMO juga mainnya Iya, gitu. Jadi seimbang. Seimbang. Nah, Benar-benar. kalau di ini nih, aku mau nanya ini deh. Apakah Mobile Legends ini bisa menghasilkan duit? Bisa banget. Bisa. Gimana tuh caranya? Kalau misalnya dari pengalaman pribadi ya, mungkin ada yang namanya turnamen ya, antar fakultas, mungkin di turnamen di luar ada juga. Jadi itu kita daftar, ada registrasinya juga. Kalau misalnya menang baru dapat uang gitu. Jadi kalau juara 1 sekian, juara 2 sekian, juara 3 sekian gitu. Sering menang nggak, Tegar? Kalau sering menang, beberapa event kami menang, Ya. juara 1, juara 2, juara 3. Wah, Berapa keren event ya. Kalau yang terakhir kali kami menang di Himateta Cup ya kemarin. Oke. Turnamen jurusan juara 1 sama juara 2 kami. Wah, Karena kami ambil 2 slot kan. iya. Jadi kami menang untuk ambil antara bracket atas sama bracket bawah, ketemu di final tim yang sama gitu. Oh, jadi kami saling lawan masing-masing Iya. gitu ya. Ah. Saling lawan diri sendiri. Iya, jadi Dapat duitnya. Alhamdulillah. Itu sebenarnya mahasiswa ini tuh Uang. uang. Iya. Orientasinya uang, mau ikut lomba Orientasinya uang, uang. mau ikut pelatihan dosen uang, semuanya uang. Iya, benar. Jadi mau kita lihat jalan non akademik, mau akademik, semuanya tuh uang orientasinya Iya, gitu. Kalau aku gimana tuh? Kalau aku dari lomba-lomba kan Sob, jadi kayak misalnya riset apa segala macam, kayak lomba dari misalnya dari pertama PKM gitu, waktu tuh maba. Kalau nggak salah waktu aku maba awal-awal dari kampus gitu kan, kayak dikenalin sama orang, sama kakak-kakak gitu kan. Waktu itu masih online kita kan, Iya, iya, kuliah apa benar-benar. segala macam. Kawan-kawan juga kenalan kita apa coba? Online. Online kan, Zoom offline meeting. juga nggak ada gitu, kayak belum ada kan pertemuan apa segala macam. Jadi kayak ya perkenalan dari online gitu-gitu. Terus akhirnya aku agak-agak pengen kenal gitu sama orang atau apa segala macam. Terus tiba-tiba ada nih kakak-kakak gitu kan, kayak ngajakin gitu PKM apa segala macam. Dan alhamdulillah kami tuh masuk gitu kan. Dan waktu itu kayaknya angkatan 2020 aku waktu itu baru masuk untuk didanai dari PKMK dari fakultas kita gitu. Terus selanjutnya tuh ada dari lomba riset kelapa sawit. Ya. Jadi itu udah didanai juga kami dari BPD PKS kan. Itu juga sampai ke Pulau Jawa juga kami waktu itu. Wah, nyampe ke Pulau Jawa? Iya, Kemana? Jogja kami. Jogja. Solo, Oh, sorry. Solo. Mm-mm. Solo. Jalan-jalannya ke Jogja gitu, sorry. Ya. Terus selanjutnya ya kayak ngisi-ngisi acara-acara kan, ya kayak gitu. Ada dari Vivi-nya lah dapat. Iya, benar-benar. Karena kan skill itu nggak bisa digratisin gitu ya. Iya benar. Iya, Skill itu sesuatu yang kita harus punya dan kalau kita punya kita bisa menghasilkan duit dari situ. Iya, benar. Terus dapetin itu juga kan perlu proses kan Sob. Benar. Jadi kayak awal tuh nggak langsung yang pandai kita tuh kan pasti. Jadi itulah makanya kalau misalnya kita baru nyoba sesuatu tuh biasa tuh kayak salah atau apa Iya, segala iya. macam kan Sob. Jadi kalau misalnya kita coba sesuatu terus kayak agak gagal atau kayak nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, itu oke lah kayak jadi ini tuh pembelajaran. Dan Jadi pengalaman. ya jadilah orang yang kayak orientasinya tuh lebih ke proses hidup kita gitu. Jangan cuma berprioritas ke
hasil itu anggap aja itu kayak bonus lah kan. Iya. Jadi kalau misalnya kita udah maksimalin di proses kita udah kayak berusaha semaksimal mungkin, pasti dengan doa-doa segala macam kan. Kalau misalnya memang kita yang memang jalannya yang terbaik, ya hadiahnya dapatlah yang Iya, terbaik iya, gitu. iya. Jadi kayak bonus lah hasilnya gitu, intinya kayak gitu. Aku merasa dengan kita dari kecil, kita kan kecil masih belum itu ya, belum besar, maksudnya Masih belum bocil masih kita. bocil kita di dunia yang keras tuh masih Iya, bocil bener kita. banget. Kita harus nyobain kayak semua hal deh. Iya. Jadi kita tahu kita tuh fokusnya di mana. Terus dengan gitu kita tuh jadi kayak tahu untuk selanjutnya kita harus ngapain. Haruskah kita lakuin hal ini? Kayaknya yang hal ini kita udah pernah lakuin dan salah. Kita nggak perlu lakuin itu hal itu lagi gitu Trial kan. and error gitu. Trial and error, make mistakes Yes. untuk the better result. Iya, benar sekali. Iya benar. Iya. Jadi kalau misalnya kita kayak mencoba apa segala macam kan kayak kayak fake it till you make it Iya, aja fake it gitu. till you make it. Bener banget itu kan, kayak kata-kata itu tuh kayak kita coba terus kayak pede aja dulu apa segala macam kan. Kalau misalnya salah itu pembelajaran biasa. Iya. Iya. Mana tahu dengan kita udah ngelakuin kesalahan di umur yang segini, di umur 25, 26, kita udah bisa settle sama hidup kita kan? Iya, betul. Wah, gila sih. Sama kalau misalnya di tim kami Iya. juga nggak langsung menang gitu. Oh iya, dulu nggak Sebelumnya kami itu mungkin lebih banyak kalah lagi daripada menangnya. Karena sebelumnya kalau misal kami bilang, karena kalau di tim itu harus ada chemistry kan. langsung. Iya Nah, benar. ada chemistry, kami bangun chemistry itu mungkin itu nggak bentar loh sebenarnya. Udah kayak 2 tahun kami bangun gitu, baru bisa nyatu chemistry antara 5 orang ini, baru kami bisa juara gitu. Nah, Banyak trial error juga, banyak apa kliennya juga gitu benar. segala macam. Nggak sampai ke lahir. Nah, iya, fake it till you make it lah ya. Tapi kan di endingnya kan sekarang Iya. udah sering menang. 1, 2, 3, dapat duit, pengalaman. Benar. Mungkin bisa dari skill itu kan jadi kebersamaan bisa terbangun Benar. juga. Kami nyari kebersamaannya sih. Uang tuh sebenarnya bonus sih sebenarnya kan. Bonus. Bonus. Karena kan uang itu bisa habis, tapi kalau kebersamaan kan nggak bisa dibeli gitu. Benar, Kan? waduh. Waduh, quotes of the day. Quote of the day. Benar. Ya benar-benar. Ya mungkin itu tadi ya podcast kita. Mungkin agak sedikit singkat, tapi aku harap dari yang udah kalian dengerin, udah kalian tonton, itu bisa membuka pikiran kalian bahwa prestasi itu tidak hanya dari akademik aja. Yang seperti kita tahu kan akademik sering dicondongan gitu, tapi dari non akademik juga bisa guys, karena dari situ kita dapat pengalaman-pengalaman yang bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Benar sekali. Dapat teman, dapat relasi, Ya betul. tahu cara memimpin. Kayaknya itu lebih penting deh daripada kayak intelijensi. Iya benar. Ya. Kayak diimbangin. Itu diimbangin, harus benar, balance. sorry, diimbangin antara leadership, intelijensi, Ya, betul, semuanya betul tuh diimbangin. Jadi mungkin suatu saat bisa jadi pemimpin yang Amin. Bermanfaat. bermanfaat bagi banyak orang gitu. Amin. Mungkin buat teman-teman yang lagi maba atau lagi di semester berapapun, lagi struggling mau coba lomba ini, lomba itu, lomba di akademik, esai, KTI atau lomba Mobile Legend, PUBG segala macam, lanjutin aja. Mau kalah ya udah, nggak apa-apa Iya, gitu betul. loh. Coba Fake aja it till you dulu. make it. Dulu. Ya kan, fake it till you make it. Make mistakes gitu. Mana tahu dari situ tuh anggap aja jadi pembelajaran, jadi latihan-latihan gitu kan. benar, Benar nggak, benar teman-teman? Benar banget. Oh, Oke, mungkin itu aja ya podcast kita. singkat ya. Sangat singkat. Aku Sophie sebagai moderator di podcast kali ini, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih kepada Tegar, terima kasih kepada Aul yang udah kasih juga udah ngundang. Iya, terima kasih udah menyempatkan waktunya di podcast BEM Faperta Untri 2023. Aku Sophie sebagai moderator undur diri. Dadah. Bye semua, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.